three kinds of job. We have skilled job, unskilled job, and professional. Coba tolong dilihat. Nah, kalau Anda baca definisi ini, kira-kira Ajeng, number one, Ajeng. Yes, Jangan ma'am. diganti dulu, Stefanus. Jangan diganti dulu. Nah, skill job, kalau Anda baca definisi ini kira-kira apa? Dengan kata-kata sendiri, dengan kalimat Anda. Ajeng, are you there? Yes, ma'am. Aja? Oke, nggak Yes, ma'am. masuk ya. Yes, Oh, ma'am. oke, William. Iya, Au, ma'am. Hadir. lampu saya jatuh bentar. Ya, kalau Anda baca ini, kira-kira William, skill job, kira-kira apa? Skill job kalau menurut sepengetahuan saya itu pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Oke, in English, how do you say in English? Kalau saya It's panggil 2 kali nggak nyaut, saya anggap tidak hadir ya, seperti Ajeng tadi ya. Oke. it's a job that required a special skill. Okay, correct. Special Exactly. skill. Very good. Thank you, William. Very good. That's a very good definition. You're welcome, ma'am. Require specific education, right? Atau specific skill, right? Thank you. Kalau unskilled gimana Al Hadid? Ya, ma'am, saya, ma'am. Yes, the second one, Al Hadid. The second one. Unskill itu kayak yang Tadi pekerjaan. against, okay, opposite of the William. Tadi kan William already explained about the skill job, and unskilled job must be opposite of this. Unskilled job itu kayak a type of job that requires no formal education, terus Okay. minimal training, minimal Oke. Jadi artinya apa nih? Aliasin. Yes, ma'am. Artinya apa nih? Two. Yang nomor 2. In a short word, what do you say about number 2? Menurut saya ya, ma'am, In unskilled English, itu please. kayak In English, please. unskilled job, this job that requires no skill or training. Oke. Jadi artinya bukan memerlukan pendidikan yang formal. Ya. Number 1 and number 2 needs degree. Degree itu artinya yang membutuhkan pendidikan formal dan title. Ya, jadi skill job and professional needs special education and higher education, and also must be graduated ya, and then get a degree ya. Yang nomor 2 jadinya doesn't need or doesn't require education. Ya. Next please. Next slide please. Next slide. Next slide. Oke, Wisnu tolong dibaca Wisnu. What is skilled labor? Wisnu nggak masuk. Oke, Andisa please. Skilled labor. Skilled labor. Skilled labor refers to any job that requires specialized skills or training. In-depth training is often required, but workers perform their jobs independently. Examples include mechanics, carpenters, and firefighters. Oke. Di sini tambahkan tidak hanya training or skills, but also degree. Degree itu seperti Anda keluar punya titel, walaupun Anda AMD misalnya, itu adalah title ya. Jadi membutuhkan degree ya. Jadi specialize and also degree ya. Oke. Theo, next slide please. Tolong next slide. Stefanus.
Next slide, please, Stefanus. Mungkin agak ngehang ya, Stefanus. Oke, tolong dibaca coba, Theo. Mohon maaf atas keributan sekitar. A skilled employee is one of who capable of working Efficiently efficiently of exercising considerably independent judgment of discharging his duty with responsible. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft, or industry in which he is employed. Okay, why do you read like that way? Nah, berisik ya? Ya sekali lagi nih karena aku bisa ngasih tahu makanya saya bisa seperti Okay. ini. Are you at home or are you somewhere? I'm in a campus. Oke. Saya pikir kamu di rumah ya. Oke. Tadi kenapa bilang Anissa banyak yang pulang ke rumah ya tadi? Ternyata banyak yang di kampus juga saat ini ya. Tahu gitu kan kita bisa mulai tadi jam 11:30 ya Anissa ya, atau jam 12 ya. Soalnya tadi ada sebagian juga yang pulang, Mem. Theo mungkin di pulang, kelas. Mem. Saya pulang, Mem. Oh gitu, oke. Ya. Ya, jadi skilled employee ya is someone who is capable of working efficiently. Jadi refers to someone who has skilled ya. Someone who skilled in certain field of a job ya. Okay, next slide please. Next slide, Stefanus. For example, skilled labor include electrician ya, atau Anda mungkin it can be technician and then plumbers. Kemudian ada law enforcement officers ya, petugas penegak hukum, itu bisa Akpol, Akmil, kemudian sekolah apa lagi ya yang penegak hukum ya, sekolah sandi negara, terus apa lagi ya, semacam itulah ya, law enforcement officer. Kemudian ada administrative assistant seperti orang-orang akuntansi, orang AN, nah itu belongs to administrative assistant. Ya, next slide please. Next slide. Ya, tolong dibaca. Kok tiba-tiba unskilled job ya? Oke. Sudah diganti, Mem. Oh ya, oke. Ya. Desideria. Baik, Ma'am. Unskilled job. Unskilled job occupation typically don't require workers to have any kind of special training or skills. Because of this, these positions are slowly being displaced by technological innovations like computers and artificial intelligence. For example, the job of segregating waste, which was once done manually, can be performed by waste disposal equipment. They get hourly wages. Oke. Kebalikan dari skill job. Tadi kalau skill job needs or require degree or what is that? Education. But unskilled job doesn't require degree or special education, yeah. And slowly they will be replaced by, digantikan oleh artificial intelligence or technological innovation. Ya, contohnya apa kira-kira? Contohnya apa kira-kira, Stefanus? Example kira-kira apa? Katanya unskilled job later on will be replaced by technological innovation. Contohnya gimana nih, Stefanus? Aduh, lampunya ini jatuh-jatuh melulu. Saya matikan aja deh ya. Aduh. Tapi jadi gelap. Okay, Stefanus, can you explain?
Are you there, Stefanus? Mungkin agak Masih susah jalan, ya Mem. kalau dia presenting ya. Masih jalan. Agak susah ya, Stefanus. Anda presenting juga kemudian Anda bicara agak susah ya? Iya, Mem. Naik. Oh, oke. Ya udah, kira-kira apa, Stefanus? Coba explain. Pembersih jalanan. Hah? Pembersih jalanan. Apa? Sorry? Sapu-sapu jalanan. Oke. Penyapu jalan. Oke. Will be replaced by machine, ya kan? Oke. Apalagi kira-kira, Fauzi Putra? Fauzi Putra? Halo? Ada Oke. Mem, ada. Ini programmer. Programmer nggak bisa. Programmer dia skill job, bukan unskill, salah. Programmer termasuk unskill apa skill? Skill, Mem. Skill, Mem. Skill job. Programmer termasuk skill job. Ya, Fauzi. Ferli, apa Ferli Sauki? Farmer, Mem. Marmer. Kasir. Oke. Kasir di Indonesia nggak bisa diganti ya. Karena banyak yang tidak jujur. Di Indonesia kalau perlu nyolong mungkin bisa nyolong ya. Beli 3 bilangnya 1, benar nggak sih? Betul nggak? Bisa, Di Mem. Indonesia itu masih diragukan. Betul, Mem. Ya, jangan-jangan juga kalian makan bakwan 3 bilangnya 2. Gitu nggak? Nggak ya? Kalau di kantin, Enggak, Mem. kalau Enggak. makan bakwannya 3 bilangnya berapa? Bilangnya 3. Apa bilangnya 2? 5, Mem. 5. Mem. Ya. Nah, kalau di negara-negara maju kayak Amerika, Eropa itu sudah tidak ada kasir. Rata-rata banyak yang tidak ada kasir ya. Ada juga sih kasir ada. Jadi Anda tinggal nge-scan terus bayarnya kan cashless. Itu udah pakai kartu tinggal di tap itu langsung bayar. Jadi nggak ada kasir di situ. Ya. Atau enggak masih ada satu lagi, Mem, yang kita bayarnya cuman pakai QR doang, Mem. Oke, QR. Tapi kan perlu ada kasir dong. Iya. Kalau Iya, nggak ada enggak ada kasir, kasirnya, Mem. di mana? Iya, enggak ada, Mem. Saya pernah lihat juga di China itu ada, Mem. Oke, pakai QR ya. Iya, pakai QR. Nggak ada Mem. petugasnya Di ya. China. Iya. Oke. Di Indonesia juga ada, Mem. Kita emang baru beberapa sih. Cuma kemarin saya bensin kan udah sendiri, itu juga payment Oh iya, method. bensin, betul. Saya nggak pernah mau kalau bensin, karena turun mencet sendiri, males ya saya. Iya, betul. Ada juga, Mem, minimarket di Indonesia. Kalau Mem tahu Mr. DIY itu juga ada. Dia memang masih ada kasirnya, tapi dia sediain scan metodenya gitu. Jadi kayak kita tinggal nge-scan barang yang kita Terus beli. bayarnya pakai Bayarnya di situ juga. cashless juga. Iya, cashless juga. Model QR atau model swipe gitu? QR gitu, Mem. Oh, oke. Belum pernah saya soalnya. Sama, Mem. McD kan juga, Mem, kalau yang di tap-tap gitu. McDonald's. Oh ya, oke. Betul. Dan juga KFC juga ya. Bayarnya Kalau pakai transfer atau QR ya? Iya, Kenapa, betul. Nabil? cuci mobil otomatis bisa nggak, Mem? Itu ada, Oh, Mem. bisa, betul. Subang, Mem, sama, Mem. Cashless juga, Mem. Cashless ya? Iya, di Subang. Oke. Pakai Saya belum QR. ketemu sih cuci mobil. Mesti bayar di ujung. Itu Jadi masuk. kita cuman tinggal jalan doang tuh, Mem. Di Subang. Oh, oke, good. Cuci Nah, langsung. jadi pekerjaan itu lambat laun digantikan oleh yang namanya technological innovation, ya. Itu juga misalnya pabrik. Contohnya pabrik kosmetik. Di Indonesia kan muncul tuh kosmetik baru ya. Namanya ada Glam, OMG, apalah gitu namanya ya. Anissa, betul nggak? Ya. Ya. Kosmetik di Indonesia tumbuh subur.
Kenapa? Saya bukan ngomongin tujuannya kosmetik di Indonesia ya. Hanya sekilas aja nih. Kenapa subur di Indonesia, Anissa? Kosmetik di Indonesia yang baru-baru tuh. Ada yang namanya YOU lah, ada yang namanya Glam lah, ada yang namanya apalah gitu ya. Karena kita mendukung produk lokal, Mem. Oke. Satu lagi, Indonesia tergiur oleh, maksudnya wanitanya ya, bukan bukan laki-lakinya. Nggak tahu laki-laki senang kosmetik atau enggak, saya nggak tahu. Lebih murah ya, Mem. Cheaper. Lebih murah pertama, yang kedua kepengen putih. Betul nggak sih? Bisa, Ya? bisa. Karena mindset orang Indonesia bahwa cewek putih itu cantik. Betul nggak sih? Kasihan yang hitam-hitam kayak saya nih. Ya. Saya nih hitam ya, jadi termasuk orang yang jelek. Ya. Kemudian tumbuhlah subur itu pabrik-pabrik kosmetik di Indonesia dan murah. Kenapa? Karena beli license dari Korea. Termasuk pembuatan pabriknya cukup berapa M? 10 M. Bahkan kadang-kadang ada sih 100 M ada yang 10 M. Kenapa? Pabriknya itu kecil, cuma hanya membutuhkan satu ruangan. Ya. Dan hanya beberapa mesin, bisa hanya 2 mesin, 3 mesin dan tidak perlu orang untuk mengerjakannya. Kenapa? Because there is artificial intelligence and technological innovation. Jadi nggak ada orang di dalamnya, ya. Orang mungkin dalamnya hanya apa? Packing, ya. Jadi dan pabriknya itu bersih, ya, tidak kotor yang seperti kita bayangkan. Cukup satu ruangan aja udah jadi pabrik bikin kosmetik, ya. Nah itu jadi petugas-petugas pegawainya yang unskilled job tadi will be replaced, ya, slowly by technological innovation, ya. Digantikan sudah, ya, oleh artificial intelligence juga, ya. Kemudian di kafe-kafe Jepang itu juga petugasnya apa namanya waiter and waitress itu digantikan oleh robot. Ya, jadi mereka tidak membutuhkan waiter lagi karena sudah ada robot, ya. Jadi makanya unskilled job later on slowly will be replaced by technology, ya. Akhirnya tidak ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang namanya unskilled job. Ya, kecuali except pekerjaan rumah, bangun rumah nggak mungkin pakai komputer ya. Bisa nggak bikin rumah pakai komputer? Nggak bisa. Harus pakai tenaga kasar. Makanya di Belanda, di Eropa kalau Anda bangun rumah itu mahal sekali ya. Mahal banget karena tenaganya dibayar per jam. Itu kalau nggak salah per jamnya itu berapa euro ya? Kalau nggak salah 80 euro per jam. Ya. Coba Anda kalikan saja berapa euro itu ya kalau satu hari 8 jam. Tapi di Eropa tidak mungkin satu hari 8 jam bekerjanya karena mereka sangat menghargai waktu. Kayak di Belanda itu bikin stasiun kereta api, itu saya datang tahun berapa ya, 2016 misalnya. Saya balik 2018 itu pekerjaannya masih kayak begitu, nggak ada kemajuan. Ya, kenapa? Karena mereka pekerjaannya pelan-pelan. Ya, sehari kerja hanya 4 jam. Ya, mulai bekerja jam 8. Jam 10 mereka ngopi. Ya, sambil merokok. Jam 12 mereka istirahat makan siang. Ya, jam 1 baru mulai lagi. Jam 3 mereka udah kelar, udah selesai. Ya, kalau di Indonesia kan enggak, digeber sampai malam ya kan. IKN aja udah jadi tuh gedung-gedungnya di IKN ya. Oh ya? Ada di AS dengan rumah prototipe dibangun menggunakan 3D. Bahannya apa? Pakai 3D. Cara bangunnya pakai mesin. Oh, oke. Oke, dicetak. Berarti mungkin tinggal taruh gitu ya. Dicetak dulu baru tinggal taruh.
Oh, oke. Oh, oke, ada cetakannya ya. Berarti nanti perumahannya tuh sama semua itu rumahnya ya, kalau ada cetakannya? Ya oke, ya, oke. Ya, jadi semakin ini ya, gampang. Nah, itu dia, ada lagi di bawahnya, they get hourly wages. What does it mean? What is wage? Apa itu wages, Ibnu? Ibnu, are you there? Iya, ma'am. What is the difference then between wages and salary? Wages and salary, what is the difference, Ibnu? Ibnu? Gaji ya, ma'am. Gaji. Yang mana? Oke. Ini Stefanus bilang dibayar per jam. Yang mana? Kan ada dua, ada wages and salary. Ibnu ngomong gaji, yang mana? Kan there are two kinds of things that I ask you. Wages and salary, which one? Make it clear please. Ibnu atau Stefanus? Oke. Dua-duanya gaji ya? Gaji juga. Oke. Salary gaji. Terus kalau wages? What is wages? Upah, ma'am. Gaji juga. Oke, Upah. right. Betul. Wages itu adalah upah. Ya, upah. Yang dibayar per jam itu namanya upah. Ya. Jadi ada wages, ada salary. Salary, jadi apa definisinya, William? Salary is you get a salary once in a month. Oke, monthly payment. Yang tetap Yes. gitu ya. Yes, oke. Kalau ini apa, Nisa, wages? Yang upahnya dilihat dari berapa jam kerjanya dia. Oke, hourly salary, hourly payment. Dua-duanya payment ya, pembayaran. But can be monthly payment or hourly payment. Ya, oke. Next slide please. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Ini life impacts, nanti Anda bisa baca sendiri nih. Next berikutnya. Oke, tolong dibaca Silvaliani. Oke. Silvaliani. Iya, ma'am. Maaf, ma'am. Tadi suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus ya? Iya, tadi, ma'am. Kalau sekarang? Saya doang. Enggak, Udah enggak, ma'am. Oh ya, Tadi, Mem, oke. sedikit Ya. doang, Mem. Sekarang udah aman. Oke, ya. Ya sih. Oke, dibaca ya, ma'am. Yes. Halo, ma'am. Ya, please read, please. Read. Unskilled job. Unskilled labor. Unskilled labor is any job requiring no specialist skills or training. Specialized skills or training. Anyone should be capable of performing these tasks. Examples include dishwashers, busboys, and janitors. Oke. Jadi kalau katanya no require, tadi ya definisinya unskilled job or labor is any job require no specialized skills or training. No specialized skills. Jadi yang dibutuhkan jadi apa ini kira-kira, Irfan? Irfan Akbar. Jadi katanya no specialized skills or education or training. Berarti yang dibutuhkan apa, Irfan?
Artificial skills, ma'am. Apa? Artificial skills. Artificial skills apa tuh jadinya? Jadi keterampilan buatan, apa? Iya, keterampilan buatan gitu, ma'am. Keterampilan buatan. Baru dengar tuh. Iya, Jadi kayak gimana? Coba contohnya artificial skills. kalau menurut saya bisa diambil dari contohnya, menurut saya kayak customer service. Memang dia memerlukan skill satu skill yang emang dimana skill itu seharusnya sudah kita punya semua gitu, ma'am, kayak basic skillnya di communication. Oh, gitu. oke. Ya. Jadi they have basic communication ya. Oke. Tapi yang paling penting adalah dia nggak punya apa? Dia membutuhkan apa? Tadi katanya no special skills, no training. Jadi sebenarnya dibutuhkannya apa? Membutuhkannya experience. Ya. Seperti contohnya supir, itu unskilled apa skilled? Unskilled, oke. Kan nggak perlu sekolah degree kan jadi supir? Iya, betul. Ya, oke. Cuman kursus doang 2 minggu. Ya. 2 minggu kursus Anda bisa nyetir. Bahkan anak laki tidak perlu kursus ya. Dikasih 2 jam langsung bisa nyetir. Betul nggak? Nah, ya, jadi they just need experience. Ya, hanya membutuhkan apa? Pengalaman. Seperti dishwashers. Ya, dishwasher. Oke. Kemudian ada bus boys yang suka tiket-tiket dulu kan ada zaman dulu ya yang ngurusin tiket. Kemudian janitors itu adalah seperti OB ya, tapi yang di ini. Oke. Nah, jadi doesn't require. Ya, oke. Next slide please. Next slide. Next slide. Next slide Stefanus. Halo. Halo. Ngeheng ya? Oke. Sudah terganti, Ma'am. Oke. Tadi kan masih ngeheng nih soalnya nih. Ya, contoh lain adalah farmers. Seorang petani membutuhkan degree nggak? Kayak farms laborers. Ya, tidak perlu. Kecuali yang lulusan IPB tuh. Dia ahli mengelola tanaman menjadi pangan. Nah, tetapi dia bukan pekerjanya yang melakukan tanam. Beda ya. Tapi sekarang IPB nggak ada yang mau jadi petani. Betul nggak? Lulusan IPB coba. Sekarang IPB jadi university. Masa IPB University namanya? Pernah baca nggak? Institut Pertanian Bogor University. Udah institut, di belakangnya university. Aneh banget nggak sih? Saya tuh aduh bingung gara-gara pertaniannya nggak laku dia buka apa? Jurusan hukum, jurusan teknik. Ampun deh saya bilang gara-gara kepengen buka universitas tapi tidak bisa karena namanya udah institut menjadi university ya. Tapi ada juga sih lulusan teknik sipil PNJ D4 jembatan itu jadi customer service di BNI di UI. Kamu kalau ke BNI UI ada customer service-nya lulusan PNJ. Teknik sipil jembatan. Makanya saya bilang, kamu nggak sayang teknik sipil jadi customer service bank gitu loh. Jadi kalau bisa Anda bekerja sesuai dengan bidangnya. Masa 4 tahun belajar jembatan akhirnya you end up in the bank. Kemudian melayani orang buka tabungan, ya, buka deposito. 4 tahun belajar jembatan, masa ngalahin orang buka. Ya saya sih sayang aja ya. Kalau bisa Anda bekerja sesuai dengan bidang keahlian.
yang Anda pelajari ya. Jangan sampai seperti tadi ya. Jurusan jembatan jadinya jadi customer service ya. Oke. Next please. Next slide. Nah, tolong dibaca. Saula. Semi-skilled labor. Semi-skilled labor. Semi-skilled labor refers to any job that requires a minimum of specialized skill or training. With training, most individuals can perform all required tasks. Example include sort order cooks, clerks, laborers. Nah, oke, laborers. Laborers itu sama dengan buruh. Laborers itu buruh ya. Nah, semi-skilled itu berada di antara skilled and unskilled. Jadi semi. Nah, kalau tadi skilled itu membutuhkan special education and skill. Tadi kalau unskilled doesn't require education. Nah, dia di tengah-tengah tuh. Ya, di tengah-tengah antara skilled and unskilled. Contohnya apa? Kalau dia dapat training, misalnya contohnya apa? Kira-kira. Tadi Saula ya. Coba Raffi, Aleta. Firazan, Amiata. Yes, ma'am. Oke. Example Raffi. Raffi nggak pakai Ahmad ya. Nursing Dia tidak assistant. skill dan tidak unskill. Nursing assistant, ma'am. Kayak asisten perawat gitu. Asisten perawat dia termasuk skill dong. Kan ada sekolah perawat. Ada sekolah perawat. Ya. Sekolah perawat bahkan di UI ada fakultas keperawatan, benar nggak? Di UI itu S1 loh. Fakultas keperawatan. Tapi ada juga D3 keperawatan ada juga. Jadi kalau S1 keperawatan nanti jadi kepala suster biasanya. Jadi kepala, tapi yang jadi susternya biasanya D3. Itu termasuk skill. Apa kira-kira? Nah, yang belum saya panggil nih. Sebentar. Mira. Yes, ma'am. Adinda, contohnya apa kira-kira? Semi skilled. Kalau Fisher, ma'am. Apa? Fisher. Sorry? Fisher. Fisher. Apa ya Fisher ya? Pemancing. Apa? Mungkin maksudnya fisherman kali, Mem. Oke. Fisherman. Oh iya William mampu menerjemahkan temennya ya. Oke. Fisherman enggak dong. Fisherman termasuk apa fisherman? Termasuk unskilled dong. Kan fisherman nggak perlu dipelajari. Kalau reporter, ma'am? Reporter ya itu masuknya skill karena ada sekolah jurnalis. Pernah mendengar nggak sekolah jurnalistik? Iya, iya. Itu yang ada di sebelahnya Pancasila apa sih tuh? Pancasila deretannya kan ada sekolah publisistik ya, apa sih? Yang di Lenteng Agung. Apa sih namanya yang deretan Pancasila? Ada sekolah publisistik. Tahu nggak? Masa nggak tahu sih? Yang sekolah publisistik di sebelahnya habis Pancasila ada sekolah publisistik. Nggak tahu ya. Itu jadi jurnalis nantinya. Pramugari, yes. Pramugari betul. Bukan Prumagari ya. Kok nulisnya Prumagari sih Stefanus? Prumagari. Pramugari ya. Lulusan SMA. Pramugara. Ya, itu semi skilled ya, betul. Pramugari.
lulus, kemudian Anda training setahun jadi pramugari, ya. Kalau di Indonesia pramugarinya nggak ada kerjaan. Kalau kamu naik pesawat coba ngapain dia? Ya, kalau dulu kan zaman dulu kita naik pesawat dikasih minum, dikasih makan. Kalau domestik ya. Sekarang di domestik nggak dapat makan. Ya. Jadi Anda naik aja tanpa dikasih minum atau makan. Tapi kalau luar negeri pasti makan, dikasih makan pasti ya. Jadi di Indonesia pramugarinya nggak ada kerjaan. Di pesawat dia cuma mondar-mandir, ngatur orang duduk. Betul nggak nomornya ini dan sebagainya. Nah itu termasuk semi-skilled labor. Ya. Karena tidak perlu pendidikan, kecuali training. Ya. Mungkin juga nggak setahun, dia 6 bulan. Oke, anak zaman sekarang kan nongkrongnya di kafe. Apa yang Anda lihat di kafe? Barista, Mem. Barista, betul, right. Barista itu masuknya semi skilled karena kursusnya cuma 2 bulan, 3 bulan, betul nggak? Jadi barista, ya. Buat nyampur minuman dan sebagainya, barista. Kemudian Chef Juna. Anda suka nonton di RCTI? Master Chef? Suka, Mem. Iya, Mem. Suka, Mem. Nah, itu juga termasuk semi skilled labor. Ya, tidak perlu pendidikan khusus menjadi chef. Anda kursus saja setahun. Seperti Nagita tuh dia kuliah di Inggris hanya belajar masak setahun di London. Ya. Itu masuknya ke semi skilled job. Tapi berhubung suaminya kaya jadi nggak perlu kerja ya kan. Udah jadi sultan, ibu sultan nggak perlu ya. Nah, kalau Raffi lulusan SMA tapi karena dia punya keahlian, kemudian dia punya perusahaan sendiri, itu masuknya ke profesional. Ya. Oke, next please. Next slide please. Next slide. Next slide. Next slide please. Stefanus. Next slide lagi. Next slide lagi. Ini kan masih semi skilled job. Sekarang profesional. Nah, tolong dibaca. Muhammad Amar. Profesional. Professional labor refers to any job that require advanced skill and education. Multiple years of schooling and college degrees are usually required. Example include teacher, doctors, sama lawyer. Oke, teachers kayak saya ya, lecturers. Nggak cukup S1. Sekarang peraturannya harus S2 minimal. Kalau perlu S3. Makanya banyak dosen-dosen yang lagi sekolah S3 ya. Ya, jadi minimal S2 jadi dosen. Jadi require advanced education. Ya. Begitu juga dengan dokter. Jadi dokter itu nggak cukup 4 tahun. Ya, 4 tahun hanya sarjana kedokteran. Ya, belum jadi dokter. Anda koas lagi 2,5 tahun, keliling rumah sakit, baru mendapatkan gelar dokter. Ya, apalagi spesialis. Spesialis itu sekolah lagi 4 tahun. Jadi kalau total sekolahnya jadi 10 tahun, Anda baru praktek menjadi spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis jantung, apalagi dan spesialis kecantikan dan sebagainya. Makanya belongs to professional. Ya. Begitu juga lawyers. Lawyers juga gitu. Ya. Tidak cukup sarjana hukum, tapi nanti ada lagi sekolah untuk menjadi lawyer, ada pelantikannya menjadi lawyer dan sebagainya. Jadi they belong to professional. Kemudian ada pertanyaan, gimana Bu kalau kayak Raffi Ahmad tidak sekolah? Kan lulusan SMA dia ya. Tapi berhubung dia mungkin punya skill dan pengalaman dan uang sendiri, dia belongs to the dia antara sebenarnya kalau dikategorikan adalah between unskilled dengan skilled. Ya. Skilled and unskilled. Tapi berhubung dia sudah memperkerjakan ratusan karyawan itu kan ratusan ya. Nah, itu dia belongs to professional. Gitu ya? Oke. Sampai sini any question?
Any question? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah itu tadi tuh, ada lawyers, doctors, architects, account and financial consultants dan sebagainya. Ya, jadi bahkan dia meng-hire, orang profesional itu meng-hire orang lain untuk bekerja buat dia. Itu disebut dengan profesional. Bukan dia bekerja pada orang, tapi dia bisa meng-hire orang untuk bekerja pada dia. Ya, belongs to the professional. Seperti Ivan Gunawan, dia masuknya adalah apa? Semi skilled karena dia tidak degree, tidak sekolah yang degree. Dia lulusan SMA. Tapi berhubung dia sudah malang melintang di dunia apa ya? Fashion. Dia sekolah apa sih istilahnya? Yang bikin baju tuh istilahnya apa ya? Saya kok lupa ya. Ya, fashion designer. Ada sekolahnya juga itu setahun. Ya. Atau ada juga yang D3 di oh ya. Di UNJ pernah dengar nggak tata busana? Universitas Negeri Jakarta? Pernah, Mem. Pernah. Nah, yang agak bingung di Universitas Negeri Jakarta itu jurusan teknik. Ada teknik elektro, teknik listrik. Nah, termasuk tata busana ini masuknya ke teknik. Kamu cek deh. Fakultas teknik di dalamnya ada jurusan tata busana. Nah, itu masuknya teknik. Saya juga bingung ya, masuknya ke teknik. Nah, itu ada degree berarti. Ya, degree. Berarti dia masuknya skill job. Tapi kalau dia sudah punya perusahaan sendiri meng-hire orang, dia masuknya ke profesional. Ya. Seperti Ivan Gunawan dan sebagainya. Ya. Kemudian ada lagi di dalam jurusan teknik di UNJ. Dulu Anda pernah malam apply nggak di UNJ? Waktu SPMB. Nggak tertarik UNJ ya? Universitas saya Negeri Mem Jakarta. awalnya pengen ke situ Mem kalau nggak salah. Kamu? Terus? Iya. Tapi karena apa ya kurang menarik Mem, jadi saya ke PNJ aja lah sama UI. Nah, itu juga bikin bingung, William. Untuk kamu nggak masuk situ juga ya? Jadi Iya, Mem. ada jurusan tata busana tadi saya bilang. Ada teknik elektro, teknik sipil, tata busana, dan tata rias. Ya kamu baca deh nanti deh di Iya, apa Mem, di tata rias. informasinya. Betul nggak Anissa? Iya, betul, Mem. Nah, nanti lulusannya kayak Abuba tuh. Abuba. Buba. Bukan Abuba, Buba mah steak ya. Iya, stick. Abu Bastik. Itu si Buba Alfian. Tahu ya? Make up artist. Pernah dengar nggak Anissa? MUA, Miss. Mem. Yes. MUA ya make up artist kan? Singkatan dari make up artist. Nah, itu si Buba Alfian itu lulusan dari itu. Yang memang sekali Anda pakai make up dia misalnya, ya bolehlah kalau ada duitnya banyak. Sekali make up itu 20 juta. Ya. Kalau untuk acara wedding kan spesial umur hidup sekali nggak apa-apa lah pakai Buba ya. Jadi 20 juta dan sudah profesional. Jadi dia masuknya ke profesional ya si Buba Alfian. Jadi sekarang mua-mua tuh mahal-mahal loh. Nanti Anda wisuda juga pasti pakai mua deh biar cantik ya. Nah, tapi kalau untuk wisuda mungkin muanya pakai yang 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak anak saya juga mau menikah beda sama salon yang dia pinjam baju. Jadi waktu menikah itu repot banget deh. Baju beda, make up beda, selop beda, ampun deh, pusing saya. Ya. Nah, itu dia. Jadi artinya they belong to professional. Ya. Oke. Any questions so far? Any questions? Kalau enggak nanti kita tutup kemudian ada tugas. Yes. Kalau atlet ya Al-Hadid, please. Masuknya kemana Mem berarti? Sorry? Nggak kedengeran? Kalau atlet. Sorry, artis, yes. Atlet Mem. Oh, atlet. Oke, atlet itu it depends. Dia
bayaran atau bukan? Contohnya seperti siapa? Bambang Messi. Pamungkas zaman dulu misalnya ya. Messi. Misalnya kayak si siapa lagi? Ronaldo, Mem. Ronaldo. Wah, itu gajinya dibayar per detik itu. Ya. Dibayar per detik 1 juta, coba bayangin. Itu dibayarnya per detik hitungnya Ronaldo. Itu masuknya profesional. Padahal dia nggak sekolah kan. Tapi because they becomes one of the top of the world, nah they ya. Jadi he becomes the professional. Tapi Mem, sepak bola juga ada sekolahnya Mem. Tapi bukan degree kan, Abil? Ada sih. Degree nggak? Enggak degree. Emang degree dia? Dapat title? Paling ini doang sih. Kurang tahu juga sih Mem, saya belum begitu paham informasinya. Tapi ada khususnya gitu loh Mem. Jadi sekolah SMA, tapi sekolah sepak bola gitu Mem. Ada di Ragunan. Oke. Tapi dia kuliah di, artinya gini loh, dia dapat title nggak? Kalau untuk di bolanya nggak ada sih. Tapi kalau dia masuk ke Universitas Negeri Jakarta, balik lagi ke UNJ ya. UNJ nih ada yang namanya Fakultas Olahraga. Olahraga dan Kesehatan. Dengar saya, Mem. Nah, itu masuknya ke skill job. Karena dia ada sekolahnya. Fakultas Pendidikan dan Olahraga. Tahu ya, Nabil? Ya, kamu cek di UNJ deh. Di websitenya UNJ ya. Nah, itu jadi akhirnya dapat degree. Akhirnya masuk skill labor jadinya. Tapi kalau dia menjadi bayarannya lebih bagus dan seperti tadi Ronaldo misalnya, dia menjadi profesional. Gitu ya. Tapi biasanya lulusannya jadi guru penjas ya, Mem? Iya. Betul. Kalau nggak jadi wasit sama pelatih sih. Betul. Ya. Betul. Dia S2 atau jadi guru biasanya. Jadi guru atau dosen. Tapi kalau pelatih juga betul. Ada gelarnya juga sih, Mem. Ya, betul. Betul. Kalau di UNJ itu jadi sarjana olahraga. Kalau nggak salah SPOR. S.POR. Setahu saya kalau pelatih itu lisensi Mem. Mainnya Mem, lisensi DBO. Betul. Itu udah termasuk kontrak Mem. Kenapa William? Kontrak sih lebih tepatnya Mem, kalau kayak pelatih gitu Mem. Iya, betul kontrak dia. Tapi ya kalau dia nggak bukan bisa berdiri segala macam, ya tetap masuknya adalah skilled labor. Termasuknya skilled labor tetap. Ya. Bukan profesional lagi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk tugas hari ini you make definition for belum. Sebelumnya. Stefanus. No, bukan. Atasnya lagi. Nah, ini dia. Ya, bukan. Now, this one. Okay. Make definition for number 1, unskilled labor, unskilled job. Number 2, semi-skilled. Number 3, skilled. Number 4, professional. Number 5, employer. Number 6, employee. Number 8. Tadi professional belum masuk ya? Saya ulangin. Number 1, unskilled. Number 2, semi-skilled. Number 3, skilled. Number 4, professional. Number 5, employer. Number 6, employee. Ya. Number 7, salary. Number 8, wages. Itu ya. Kemudian di-upload di e-learning, saya ubah jamnya. Tadi belum saya ubah itu jamnya. Ya, Stefanus tolong ditutup. Thank you very much for your help. Mem, maaf. Mem.
Tadi pas bulan SS ternyata sinyal wifi-nya tuh nggak stabil, Mem. Jadi ada beberapa yang off cam. Mau diulang atau gimana, Mem? Apanya tuh? Pas, oh gitu ya? Oke, Pas boleh di diulang. SS tadi sinyal wifi-nya. Emang tadi salahnya sedikit ya? Ya Tadi udah boleh sih. boleh. Kalau gitu diulang aja nggak apa-apa. Ya, oke. Tapi semuanya on cam pas diulang ya. Oke, Mem. Oke. Kasih ya Baba Bulan. Ya. Yang lain tolong on cam ya. Yes. Oke. Oke, tolong on cam semuanya sebelum kita tutup. Kenapa Theo pertanyaannya nanti ya? Ibnu belum kelihatan mukanya. Ya, tolong dihitung 1, 2, 3-nya. Mas Mem, Farhan juga nggak kelihatan kan? Oke. 1, 2, 3. Sudah, Mem. Sudah ya. Tapi kelihatannya saya kok hitam banget ya. Karena gelap. Sebentar, kok saya gelap sekali ya. Bentar, saya ulangi. Ulangi. Kurang cahaya, Mem. Nah, karena saya tidak ada lampu. Ya, again, one more time. Yes. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yes, thank you very much, Bulan. Ya, Yes. I think that's all for today. Thank you very much. Ada 8 definition ya, 8 definition that you have to do and then upload in learning. Okay? I think that's all for today. Thank you very much. I'll see you again. Oh ya, kenapa Tio? Nah, maksudnya 8 definition itu maksudnya kayak dijelasin itu yang Ibu sebutin di Yes. itu. Yes. Oh. Definition in English, of course. Yeah? Okay, I'll see you again next week. Goodbye, everyone. Goodbye, Bye-bye. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye-bye, Silvaliani. Ibnu. Panggil Ibnu kuliah. Kabar. Ibnu suruh kuliah. Ibnu nggak pernah kuliah ya. Bye everyone. Bye everyone. Males kan. Gower boxnya. Meme. Itu lagi blower mana itu?